Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Wa qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Wa qala aidan Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan. Wa qala Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Amma ba'du, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya. Insyaallah semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kalau menurut kalender ini hari terakhir di bulan Jumadil Akhir 1444 Hijriah, tanggal 29. Insyaallah besok memasuki bulan Rajab 1444 Hijriah. Setelah Rajab, Sya'ban, setelah Sya'ban Ramadan. 2 bulan lagi kita akan bertemu dengan Ramadan. Allahumma balighna Ramadan, ya Allah, pertemukan kami pada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kalau misalnya nanti panjenengan dapat postingan barang siapa, banyak barang siapa memberitahukan datangnya bulan Rajab dan berpuasa di tanggal 1, tanggal 2, Allah akan hapus dosanya 800 tahun. Bla 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 bla. Di bawah ada tulisan, kalau nggak dikirim ketemunya kos ya. Ya, mungkin dengan redaksi yang berbeda mungkin ya. Kalau panjenengan dapat seperti itu, diabaikan saja. Dibaca tapi tidak usah di-share. Karena kita untuk men-share itu harus pelajari dulu, apalagi kalau di situ disebutkan hadis al-hadis gitu. Apakah itu benar-benar atau enggak, maka itu kita harus pelajari dulu. Tapi tidak kita pungkiri Bapak Ibu yang dimuliakan Allah bahwa Rajab itu Ashhurul Hurum, ya, termasuk bulan-bulan haram. Bulan-bulan di mana kita itu diminta untuk menambah aktivitas amaliyah ibadah kepada Allah. Bukan dalam tanda kutip, bukan mengkhususkan ibadah itu di bulan Rajab, menambah amaliyah gitu. Jadi bulan haram itu, bulan Rajab itu termasuk bulan haram. Sebagian besar di antara para alim menyebutkan jikalau kita itu melakukan aktivitas kebaikan di bulan haram, maka Allah tambah pahalanya. Kalau kita melakukan kemaksiatan, konsekuensinya gitu kan, kalau pahala ditambah, kalau maksiat dosanya pun juga dilipatkan. Berarti saya dan panjenengan ini di sini memilih, akankah kemudian di bulan haram itu kita memanfaatkan untuk menambah kebajikan atau justru menambah maksiat. Nah, ini pilihan bagi saya dan panjenengan. Dan konteks kekinian, maksiat itu semakin masif gitu. Seolah-olah bahkan dikatakan bukan maksiat. Kasus terakhir kemarin yang sempat viral atau viral ini? Viral gitu. Yang viral itu ya. Ada siswa-siswi SMP dansa gitu. Dan kemudian cuma komennya agak kurang pas memang. Seolah-olah itu ada ekstrakurikuler dan kemudian ya banyak yang tidak sepakat. Tapi kemudian diklarifikasi
bahwa itu bukan ekstrakurikuler, tapi siswa-siswi yang berprestasi gitu ya. Dia itu mengikuti aktivitas dance sport, olahraga dance. Saya ingat dulu waktu saya SD itu, kita itu kalau terhadap budaya asing itu harus difilter gitu ya. Tidak boleh mengikuti budaya asing. Apa? Saya ingat dulu dansa-dansi. Maksudnya aktivitas dansa-dansa. Ini apapun istilahnya pakai sport gitu. Kalau yang namanya laki-laki dan perempuan pegangan tangan tanpa mahram itu kan sudah tidak diperkenankan. Ketika kemudian itu banyak dikecam, ada pernyataan dari pihak sekolah, ternyata dari orang-orang dalam tanda kutip yang terkenal itu justru mendapatkan support ya, dari selebritis ilmu. Ya panjenengan tidak kelihatan, tidak apa-apa ngomong gitu, saya kelihatan ilmu, langsung memberikan dukungan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang memberikan support dan dukungan itu mereka-mereka yang memang jauh dari tatanan syariat gitu. Nah, cuman karena memang blow up media yang begitu kuat gitu. Ini yang saya katakan tadi, kemaksiatan itu begitu masif gitu. Seolah-olah apa yang dilakukan itu sesuatu yang benar dan dibenarkan. Nah, ini kan sebenarnya berkaitan dengan akhlak kan? Akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada Rasul, berkaitan dengan ketaatan kita kepada Allah dan kepada Rasul gitu. Jadi tidak peduli apapun itu istilahnya, apalagi hanya sekedar istilah sport begitu ya, olahraga. Jika olahraga, kita sudah membahas hukum olahraga itu mubah. Tapi jika itu melalaikan kita, apalagi melanggar dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, maka itu harus kita tinggalkan. Nah itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, jadi sekarang ini kemaksiatan itu begitu masif. Bahkan bisa jadi saya dan panjenengan yang melakukan ketaatan justru dianggap maksiat sekarang. Maksudnya orang melihat orang yang taat saat ini ketika maksiat yang sudah lazim gitu, justru yang taat itu dianggap aneh begitu. Maka sebenarnya bagi saya dan panjenengan kalau kemudian mendengar dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka sesuatu yang aneh yang orang berikan kepada kita itu tidak ada masalah. Kenapa? Fatuba lil ghuraba, kan begitu kan? Bada al-Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Fatuba lil ghuraba. Islam itu pertama datang dalam keadaan asing. Wa sayaudu ghariban kama bada, dan nanti akan kembali asing sebagaimana permulaannya. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah orang-orang yang asing itu. Di antara tanda-tandanya siapa? Mereka yang tetap berpegang teguh dengan syariat, sementara banyak di antara umat yang melupakan. Nah ini pilihan, apalagi insya Allah saya dan panjenengan nanti mau bertemu dengan Ramadan, maka insya Allah kita persiapkan. Mulai saat ini kita tata aktivitas kita supaya kita sudah terbiasa nanti dengan kebaikan-kebaikan. Jadi Ramadan tidak kaget gitu ya. Ramadan tidak kaget. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Kita sempat pending tentang akhlak kita kepada Rasul. Kita bicara tentang akhlak di antara sama manusia berkaitan dengan istri kepada suami. Kita lanjut. Cuman kemarin kita refresh, ini belum kita sampaikan tentang kedudukan wanita dan laki-laki dalam Islam. Jadi mak jangan merasa inferior ya. Jangan merasa menjadi the second class. Kadang-kadang wanita itu merasa bahwa berada di bawah bayang-bayang laki-laki gitu. Sebenarnya ini yang kemudian memunculkan emansipasi. Ya, ini yang memunculkan istilahnya dalam tanda kutip kesetaraan gender. Itu muncul dari orang-orang di luar Islam. Ketika mereka merasa terkekang dengan aturan-aturan yang dibuat oleh agama mereka, maka kemudian mereka berontak. Mereka merasa tidak nyaman. Kita sudah bahas kemarin bahwa wanita dan pria itu dalam Islam itu secara penciptaan di hadapan Allah itu sama kedudukannya dalam hal ketaatan. Kalau dalam hal fitrah, ya memang berbeda. Makanya kemudian Allah menyebutkan wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minat. Wa'adallah, dan Allah telah menjanjikan kepada siapa? Al-mu'minin, kepada setiap mukmin laki-laki,
wal mukminat, dan kepada setiap mukmin perempuan. Apa? Jannat, taman-taman surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya itu sungai-sungai. Ini gambaran surga itu seperti itu Bapak Ibu. Maka kalau panjenengan, mohon maaf, dalam kehidupan di dunia ini pernah sumpek ya? Pernah sumpek ya? Kalau pertanyaannya itu pernah, jangan jawab sering lah. Koyok nyopong gitu. Pernah sumpek, pernah kemamon gitu. Jadi kalau kemudian kita itu sumpek, galau, sedih, gelisah gitu, biasanya kita itu kan nyari tempat healing gitu ya. Tempat healingnya itu apa? Kita mungkin melihat akuarium yang ada gemericik air, kricik gitu ya. Atau kita itu dekat kolam gitu kan, sambil melihat ikan-ikan, ada bunyi air kricik. Kalau tidak punya akuarium, tidak punya kolam, berada di pinggir sungai gitu kan, sambil melihat aliran sungai, itu bisa menenangkan gitu kan. Itu gambaran di surga. Tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, dan mereka itu akan kekal di dalamnya. Wa masakin thayyibah, dan mereka mendapatkan tempat-tempat yang thayyib, tempat-tempat yang bagus, fi jannati 'adn, di dalam surga kan. Surga tingkatannya itu banyak, ada 8. Yang tertinggi itu adalah Firdaus. Dan kalau kita pernah membaca, pernah mendengarkan gambaran rumah-rumah di surga itu, bata yang tersusun itu dari emas dan perak, dan semen yang merekatkan itu minyak kasturi, kira-kira harum terus. Rumahnya itu, batunya itu dari emas dan perak. Senang apa betul? Senang gitu. Nah makanya kalau pengen dapat rumah di surga, tidak usah kita itu banyak-banyak emas dan perak di dunia supaya nanti diberi di surga. Siap ibu-ibu? Ya. Nah, alhamdulillah. Jadi bapak-bapak kalau tidak ngasih emas dan perak, bukan menambah ya? Terus dikasihkan siapa? Loh, tidak jawab. Dikasihkan siapa? Ya udah dikasihkan siapa? Wong bapak tidak beli. Ya. Jadi emas dan perak. Ya kan? Kalau kemudian kita itu istilahnya kita itu tidak mendapatkan apa yang kita minta di dunia, insya Allah di surga Allah akan beri. Jadi kalau memang kita itu belum dapat emas sampai perak di dunia, tidak apa-apa, karena Allah akan beri nanti di surga. Kesuwen. Ya setelah kepengen. Nah kalau kepengen panjangan minta, kalau diberi seberapapun disyukuri, insya. Jadi bapak-bapak kalau ibu minta mas-masan disukani, diberi. Beri yang sedikit aja, nanti lihat bersyukur nomor bukan. Nah, nanti kalau tidak bersyukur, bersyukurlah supaya Allah tambah rezekinya, gitu loh, insya Allah. Wa ridwanu minallahi akbar, dan mereka itu mendapatkan keridhaan dari Allah yang besar. Dzalika wal fawzul 'azim, dan itu adalah keuntungan, itu adalah kemuliaan, itu adalah karunia yang akan Allah berikan kepada siapa? Mukminin, mukminat. Sebaliknya, wa'adallahu munafiqina wal munafiqat, dan Allah itu berjanji kepada siapa? Munafiqin, munafik laki-laki, wal munafiqat, munafik perempuan, wal kuffar. Ini tidak saya ubah loh redaksinya ya. Wal kuffar, tidak saya ubah. Ini adalah firman Allah. Kalau diubah susah. Dan orang-orang yang kafir, apa janji Allah atasnya? Nar, api Jahannam, yang ada di dalam Jahannam, khalidina fiha, dan mereka itu kekal di dalamnya. Jahannam itu pintu neraka paling bawah. Kalau disebutkan orang-orang munafik itu fid darkil asfal, di dalam keraknya, ya sudah bawah, di keraknya. Nauzubillah min dzalik. Jadi pernah satu ketika Rasulullah SAW bersama sahabat, insya Allah duduk-duduk membahas tentang ayat-ayat Allah seperti ini, tiba-tiba terdengar itu suara debu gitu. Debu.
Rasulullah bertanya, tahukah kamu seorang pakai itu? Sahabat mengatakan, wallahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Rasulullah mengatakan bahwa itu adalah orang yang dilempar oleh Allah ke dalam neraka jahanam. Dan itu melalui perjalanan 70.000 tahun perjalanan. Masya Allah. Jadi mau masuknya aja itu sudah sangat-sangat menderita. Apalagi nanti ketika sudah masuk 70.000 tahun perjalanan. Kalau perhitungan akhirat itu satu hari itu min alfi sanatin mimma ta'udun, sama dengan 1000 tahun perhitunganmu di dunia. Itu yang perhitungan minimal. Ada disebutkan di dalam ayat yang lain khamsuna 50.000 tahun. Satu hari di akhirat itu 50.000 tahun di dunia. Ya. Kalau kita ambil yang minimal 70.000 tahun perjalanan, satu hari itu kira-kira 1000 tahun ambil yang minimal. Ada berapa nolnya itu? Nah, 70.000 itu 4 tambah 1000 itu 3. Ada 7 nolnya. Berapa? 70 juta. Masya Allah. 70 juta tahun. Jadi kalau kemudian kita itu divonis neraka, naudzubillah dari 1 bulan, itu botan seneng gitu. Alhamdulillah kayak 1 bulan. Nah, sementara yang melakukan pembunuhan, perencanaan dan seterusnya cuman 8 tahun gitu. Dan itu sing sinten. Ada yang 8 tahun, 12 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan yang menyelewengkan kekuasaan itu dari hukuman minimal 4 tahun sekarang dikurangi jadi 2 tahun. Masya Allah. Pantesan aja kalau kemudian mereka disuntik itu senyum-senyum ya, karena ternyata mereka menjadi selebritis. Betul gitu. Wala'anahumullah, Allah laknat mereka, walahum adzabun muqim, dan mereka itu mendapatkan azab yang kekal. Nauzubillah min dzalik. Berikutnya, innal muslimina, sesungguhnya orang muslim laki-laki, wal muslimat, orang muslim perempuan, wal mu'minina, mukmin laki-laki, wal mu'minat, mukmin perempuan, wal qanitina, laki-laki yang taat, laki-laki yang patuh kepada Allah, wal qanitat, perempuan yang patuh, perempuan yang taat kepada Allah, was-sadiqina, laki-laki yang benar, laki-laki yang jujur, was-sadiqati, wanita-wanita yang benar dan wanita yang jujur, was-sabirina, laki-laki yang bersabar, was-sabirati, wanita yang bersabar, wal khashi'ina, laki-laki yang khusyuk, laki-laki yang fokus, laki-laki yang tu'minah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, wal khashi'ati, perempuan-perempuan yang khusyuk, perempuan-perempuan yang fokus, perempuan-perempuan yang tu'minah, wal mutasaddiqina, laki-laki yang bersedekah, wal mutasaddiqat, wanita-wanita yang bersedekah, was-shaimina, laki-laki yang berpuasa, was-shaimati, wanita yang berpuasa, wal hafizina furujahum, laki-laki yang menjaga kemaluan mereka, menjaga kehormatan mereka, wal hafizati, wanita yang menjaga kemaluan dan menjaga kehormatan mereka, wadzakirin Allah katsira, laki-laki yang mengingat Allah yang banyak, wadzakirati, wanita yang mengingat Allah yang banyak, a'addallahu lahum, maka Allah akan memberikan. Bumi ini kembali kepada yang di atas tadi yang disebut semua itu, Bapak Ibu. Apa janji Allah? Maghfirah, ampunan. Apakah cukup ampunan? Tidak. Wa ajran 'azima, dan ujrah. Ujrah itu balasan. Ujrah itu bayaran, ya, balasan yang akan Allah berikan kepada mereka itu 'azimah, dengan balasan yang agung, dengan balasan yang besar. Masya Allah. Jadi sebenarnya tidak ada laki-laki dan wanita dalam pandangan Allah itu kemudian berbeda satu dengan yang lain, itu tidak ada. Maka jangan sampai kemudian ibu-ibu merasa nyesel saya dilahirkan menjadi seorang wanita. Lah, yang minta kita itu lahir jadi laki-laki dan wanita itu siapa? Tidak ada, kecuali ini adalah ketetapan Allah, takdir dari Allah. Maka yang membedakan kita di hadapan Allah itu adalah penciptaan secara fisik. Kalau jadi laki-laki maka ada tanggung jawab sebagai laki-laki.
dan kalau jadi perempuan ada tanggung jawab sebagai perempuan. Ini yang ingin dihilangkan Bapak Ibu. Status laki-laki dan wanita ini ingin dihilangkan dalam konteks kekinian, sehingga seolah-olah tidak perlu dalam apapun aktivitasnya mempersoalkan antara laki-laki dan perempuan. Wah, ini ayat ilangkes. Ini bahaya sekali ini. Allah itu menciptakan, ada yang disebut dengan unsa, ya kita pernah bahas. Unsa itu hermafrodit, memiliki dua alat kelamin. Allah itu ingin tunjukkan kebesarannya bahwa aku bisa menciptakan seseorang itu punya dua alat kelamin. Tetapi apakah kemudian Islam tidak memberikan solusi? Caranya seperti apa? Dilihat fungsi kelamin mana yang dominan. Jadi tetap nanti itu dilihat. Kalau yang dominan laki-laki, maka kelamin perempuannya itu boleh dioperasi, boleh tidak difungsikan. Kalau yang fungsi wanita yang dominan, maka kelamin laki-lakinya itu boleh dihilangkan. Karena statusnya nanti di dalam Islam dia sebagai perempuan. Kalau laki-lakinya yang dominan, maka nanti dia itu disifati sebagai laki-laki. Ini berpengaruh dalam aktivitas dan fungsi dalam kehidupan dunia. Kalau dia itu laki-laki, maka kalau kedudukannya di dalam sholat, posisinya nanti di depan. Kalau dia itu wanita, maka posisinya di belakang. Memang begitu dalam Islam. Loh, sekarang itu tidak diakui. Makanya kemudian mereka bikin aturan apa? Khutbah Jumat khotibnya itu kodeo. Nah, itu sudah ada. Khutbah Jumat itu khotibnya wanita, muadzinnya juga wanita. Dan pengaturan soft itu laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Karena dalam pandangan mereka tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam semuanya. Jadi tidak perlu dipersoalkan. Laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Bapak-bapak kalau softnya diatur begitu, ngedek kamu bosan. Aman gitu. Ya Allah. Ini aturan-aturan di dalam Islam gitu. Dan kita itu diharapkan mengikuti cara berpikir mereka. Termasuk apa? Mereka itu ingin menghancurkan, ingin menghapus lahirnya generasi manusia. Caranya seperti apa? Mereka melegalkan, mereka memperbolehkan apa yang disebut dengan hubungan sesama jenis. Dan mereka ingin merusak kemuliaan dan kehormatan manusia dengan cara apa? Mereka tidak lagi menjadikan aktivitas pernikahan itu sesuatu yang penting gitu. Makanya kemudian bagi mereka itu pernikahan itu bukan sesuatu yang urgent. Yang penting suka sama suka. Mau mereka itu dikatakan kumpul sapi, kumpul kebun ya. Kumpul kebun tidak peduli. Nah, yang penting itu mereka suka sama suka. Dan mereka itu adalah aturannya memang seperti itu. Mohon maaf. Itu yang ingin diterapkan dalam konteks ini. Maka satu ketika kebetulan saya minta untuk belajar bareng di acara pernikahan, saya sampaikan nuansa pernikahan ini yang kemudian dihilangkan dalam konteks kekinian, bahwa yang disebut kalau dalam Islam pernikahan itu kan mitsaqul ghalidh, perjanjian yang agung. Jadi semata-mata bukan laki-laki itu bertanggung jawab kepada wali, tapi bertanggung jawab juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sungguh-sungguh di dalam membangun aktivitas rumah tangga. Satu, niatkan menikah itu sebagai ibadah kepada Allah. Tetapi saya katakan bahwa di antara bentuk ibadah itu pasti memerlukan perjuangan dan pengorbanan. Karena tidak ada ibadah itu yang gampang. Jadi kalau kita niatkan nikah itu untuk ibadah, ternyata tidak gampang. Lalu sendiri, mak-mak. Mak-mak itu benar aja ini Pak. Ternyata tidak sesuai ekspektasi. Memang seperti itu. Yang kedua, kita itu kalau mau menikah itu kalau pengen samawa, sakinah mawaddah warahmah, pelajari rumah tangganya Rasul. Anas bin Malik itu ketika beliau ditanya 11 tahun beliau itu mengabdi di rumah tangganya Rasul, tidak pernah terdengar kata-kata yang kasar dari Rasul dan juga tidak pernah perbuatan itu yang tidak menyenangkan.
Kita tidak usah komen ya, ya macam Rasul Pak. Justru karena Rasul itu diutus kepada kita supaya jadi uswatun hasanah, kan begitu. Masalahnya sekarang kita yang belajar rumah tangga Rasul itu minimal. Kenapa? Dihilangkan dari cara berpikir kita. Yang dimunculkan itu adalah rumah tangga para selebritis. Jadi kita itu lebih kenal dan lebih tahu dengan keluarganya para artis. Bahkan ketika ada KDRT pun juga kepo. Opo iki, ya Allah gitu. Suatu ketika ada artis Korea datang ke Indonesia, datang ke Tangerang, yang namanya mall itu 6 lantai itu penuh gitu. Artis Korea itu artis laki-laki penuh dengan emak-emak gitu. Kenapa boten digorengi kalian bojobe. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal ada ikatan kita sakit, kira-kira artis itu sambang kita nama boten. Oh, enggak kenal. Nah, itu kita bela-belani. Masya Allah. Sekarang itu ada jajanan. Mohon maaf, ini bukan promo itu. Ada jajanan OTIT begitu ya. Oretit begitu ya. Iya, judulnya Blackpink. Dan kalau beli itu scan di QR code-nya itu akan ada pesan personal dari Blackpink. Mateng. Kita itu jadi lebih tahu dan lebih tahu belajar tentang mereka daripada kehidupan keluarga Rasul. Bagaimana kemudian kita itu akan mendapatkan samawah, sementara mereka itu keluarga mereka, maaf, pernikahan itu kadang-kadang formalitas atau bahkan mereka itu tidak menikah begitu kan. Setelah itu mereka mau pisah begitu saja, tidak ada masalah begitu. Ya ini yang ingin diberikan. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pertahankan keislaman kita supaya kemudian kita itu diberikan keselamatan. Kemarin sampai di poin ke-1 ya, supaya mak-mak itu dicemburui oleh bidadari. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada suami. Taat kepada Allah dan Rasul ini ketaatan mutlak. Tapi kalau taat kepada suami ini taat ada tanda bintang. Paham ya? Tanda bintang itu syarat dan ketentuan berlaku. Betul apa? Kalau suami mengajak kepada kemaksiatan, maka tidak wajib taat. Alhamdulillah dari. Kalau sampai ada suami itu menjual istrinya dalam tanda kutip gitu, hanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, wah itu besar di hadapan Allah kemaksiatannya, tidak akan mendapatkan bau surga. Alhamdulillah nih, dayus itu laki-laki yang tidak punya rasa cemburu. Dayus. Lalu kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ah an tasjuda li zawjiha. Sekiranya aku diperbolehkan, kata Rasul, menyuruh seseorang itu sujud kepada seseorang, maka aku akan meminta istri itu sujud kepada suami. Ayyuma amra'atin matat wa zawjaha anha radin dakhalatil jannah. Jika ada wanita di dunia dan kemudian dia itu meninggal, suaminya itu ridha, maka wanita itu masuk ke dalam surga. Nah, nanti ibu-ibu tanya ya, kalau bapak masih ada, Pak, kalau saya mati duluan panjenengan ridha apa mboten? Siap deh. Saya tidak tanya ke bapak-bapak karena pasti jawabannya ridho. Ya bapak-bapak jawab ridho. Ibu panjenengan pun usah mikir macam-macam bu. Yo mesti ayo Pak ridho. Mari ngono boleh meneng. Lho panjenengan tidak usah ini, tidak usah seudon sama bapak. Ya, lagian mohon maaf. Kalau misalnya bapak-bapak meninggal duluan, ibu-ibu menikah lagi, boleh apa bukan Pak? Boleh deh. Boleh deh. Sebaliknya sekarang, ibu-ibu kalau misalnya panjenengan meninggal duluan, bapak-bapak nikah lagi, boleh apa bukan? Oh, saya tanya ibu-ibu yang jawab bapak-bapak.
makanya ditambahin banget gitu. Iya, ya. Ya apa nanti impinya nanti kumpul di surga sama yang mana? Insya Allah yang paling solid di antaranya. Dan kemarin kan ada kejadian di Jakarta itu kan, ada laki-laki dan perempuan jalan-jalan, tiba-tiba ada laki-laki lain itu menyiram dengan BBM, bahan bakar minyak gitu. Setelah itu kemudian disuruh dengan korek gitu, terbakar itu yang laki-laki. Kenapa? Ternyata wanitanya itu adalah mantan istrinya gitu. Loh, wis mantan kok cemburu. Lah sak durungnya enggak ini gitu, enggak dijaga misalnya. Nah, yang aneh kan dalam konteks kekinian itu. Yang kedua, emak-emak jika ingin dicemburu oleh bidadari, ala ukhbiruka bi khairin ma yaknizul mar'u al-mar'atus salihah. Ala ukhbiruka, maukah engkau aku kabarkan, kata Rasulullah, ya, bi khairin, dengan sesuatu yang baik, ma yaknizu, yang itu bisa dijadikan sebagai simpanan, sebagai tabungan. Apa? Al-mar'atu salihah, yaitu wanita salihah. Idza nadhara ilaiha, jadi tanda-tandanya wanita salihah itu idza nadhara ilaiha, jika wanita itu dipandang, maksudnya oleh suaminya. Jika suami memandang wanita itu sarrahu, maka itu menyenangkan. Wa idza amaraha, dan ketika wanita itu diperintah oleh suaminya ata'athu, maka dia mentaatinya. Wa idza ghaba, dan jika suami itu ghaib, maksudnya tidak ada keluar dari rumahnya, anha hafizathu, maka wanita itu menjaga kemuliaannya, menjaga kehormatannya. Abot pembobotan mak. Dan ini kan mak ini berat pembobotan mak. Wanita salihah itu kalau dipandang nyenengke. Jadi bapak-bapak nanti kalau mau pulang ke rumah, sekarang kan teknologinya sudah teknologi WA ya, atau telepon. Panjenengan kurang 30 menit itu kasih kabar, mama, saya sudah mau sampai rumah 30 menit lagi. Kira-kira mak siap-siap nomor betul? Siap-siap nomor. Siap-siap ganda. Loh, sambut kedatangan suami itu dengan wajah yang penuh ceria. Ceria apa nih Pak? Barang-barang padha munggah kabeh. Bayarannya pancet. Loh ini kenapa kemudian menjadi abot? Kenapa kemudian menjadi berat? Jadi wanita itu kalau dipandang itu menyenangkan. Kalau kemudian diperintah itu taat, selama bukan diperintah untuk kemaksiatan. Bu, nyuwun tolong nggih, iki inggih. Bisa nggih? Nggak bisa Pak, malah kok inggih. Omong. Ya Allah. Jangan sampai suaranya wanita itu lebih tinggi daripada laki-laki. Jadi dicemburui oleh bidadari. Lah ini yang terpenting, kalau suami itu tidak ada, maka dia menjaga kehormatannya, tidak memasukkan laki-laki yang tidak disenangi oleh suami, juga tidak memasukkan laki-laki lain yang bukan mahramnya ke dalam rumahnya tanpa sepengetahuan suami. Loh, ternyata abot luwe ayu saka bidadari. Abot rapopo Pak, gak jadi bidadari rapopo. Hati-hati, jangan begitu Mak ya. Berhias untuk suami. Kalau mau kemanten, hiasnya berapa lama? Sak jam ya. Kalau suami mau datang, wes wah, gak ada hias-hiasan Pak. Yang penting apa yang ada, Pak Pungson Remason rapopo bangunin. Jangan gitu Bapak Ibu ya. Bapak seneng gak kalau istri itu berdandan untuk panjenengan? Seneng ya? Berarti panjenengan juga harus dandan untuk
istri. Siap? Alhamdulillah. Jadi kalau di rumah aku sing ganteng ngono bapak-bapak nggih. Ibu-ibu nggih sing wayu ala Pak. Terus kewu ayu-ayu ganteng-gantengan. Ini kesalahan kita kadang-kadang. Tidak bisa menjadikan suasana di rumah itu menyenangkan gitu. Ya, hati-hati. Ya, seringkali kita ingatkan kemarin pesan salam pengantin baru. Ngapunten, kadang-kadang kalau sebelum nikah itu tidak bertemu sehari serasa seminggu, tidak bertemu seminggu serasa sebulan, tidak bertemu sebulan di makos gak teko surat orang dibales-bales gitu. Saking pengennya sering ketemu. Begitu ikatan itu sudah dikuatkan, angkah tuka, uzawij tuka, halan qabil tu bidzalik, sah bertemu setiap hari, setiap saat, setiap jam, setiap menit, setiap detik, bertemu terus. Muncul rasa kangen? Mau pertanyaannya muncul rasa kangen, jawabannya blengmer, jawabannya bosan. Ini bagaimana agar kemudian menciptakan suasana yang tidak blengmer dan suasana yang tidak bosan tuh, betul tuh. Berarti kan harus setiap hari update-nya, gonta-ganti make up, gonta-ganti pakaian. Siap bapak-bapak memberi make up? Mau di make up di kayak apapun wancet lah. Masya Allah gitu. Makanya ada istilah rumput tetangga itu lebih hijau dari rumput sendiri. Betul-betul ngomongin. Konsumen betul rumputnya nggak di rumah gitu. Betul Pak. Loh, ini memang seperti itu. Bapak-bapak itu tugasnya mencari nafkah. Betul apa enggak? Tuh, mencari nafkah itu banyak-banyak. Bapak-bapak keluar rumah nomor buatan keluar. Biasanya ada di antara wanita itu yang juga bekerja, ya kan? Sekantor dengan bapak lah gitu. Emak-emak ini kalau kerja keluar itu dandan nomor buatan nomor dandan nomor buatan kurang banter. Bapak kalau keluar rumah dandan lah gitu. Sekarang ya bapak-bapak cari nafkah keluar rumah ketemu dengan Genaro Dewia, maksudnya Leoni dandan panjenengan yang di rumah dandan kira-kira nopo. Tapi untungnya bapak-bapak di Darussalam itu mukminin gitu, mukmin insyaallah menjaga kehormatannya. Makanya kalau ada Genaro Komes Kloneha Solo hari itu insyaallah langsung budul basor, menundukkan pandangan. Lek diajak ngomong itu sing didelok kamu tikus. Ya Allah, Allahu Akbar. Ini godaannya, fitnahnya. Kenapa kemudian Islam itu mengingatkan melalui Rasul Muhammad SAW wanita-wanita muslimah jika sudah balik begitu kan, maka jaga kehormatannya, bedakan penampilan kalian dari wanita-wanita yang tidak beriman kepada Allah. Apa? Tutup auratnya. Tidak boleh tabarruj, ya, tidak boleh berlebihan di dalam berhias. Jadi supaya menjaga kehormatan. Loh, sekarang itu dibalik begitu. Kenapa? Karena yang dijadikan aturan itu, akhlak yang dipakai itu bukan akhlak Islam. Maka kemudian wanita itu dieksploitasi, dieksplorasi lewat kecantikannya. Seolah-olah mereka itu dijadikan sebagai bahan untuk penarik dari laki-laki. Alhamdulillah. Dan siap Muhammad berhias untuk suami. Kalau suami sudah meninggal, doakan ya, semoga mendapatkan kebaikan dari Allah di alam barzakh. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, mengurus rumah, menjaga diri dan harta suami. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun, fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun, wal rajulu ra'in ala ahlihi wa huwa mas'ul,
wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun. Nah, ini yang saya tebelin ini. Wanita itu ra'iyah, akan wanita itu sebagai pemimpin ala baiti zawjiha, atas rumah suaminya, wa hiya mas'ulatun, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Makanya disebutkan al-aslu, hukum asalnya mar'ah itu wanita itu ummun, seorang ibu, warabbatul bait, dan manajer di dalam rumah tangga. Tapi manajer itu tidak mesti semua itu dilakukan sendiri gimana. Jadi jangan merasa waduh kebiyen urusan bersih-bersih. Enggak. Manajer itu justru enak kalau menurut saya. Minta tolong suami untuk bersih-bersih. Bisa manajer? Bisa? Bapak-bapak siap kalau diminta oleh manajer bersih-bersih? Oh siap top. Jadi mak-mak itu kalau memang tidak kuat dalam beraktivitas bersih-bersih rumah, jangan lakukan sendiri. Daripada yang dilakukan itu tidak ikhlas. Pernah nggak ketika bersih-bersih ngomel? Sudah dibilang, kalau pertanyaannya itu pernah atau enggak, itu jawabnya pernah atau enggak. Tidak usah ngomong sering, itu terlalu lebay. Apalagi pas resik-resik melihat bapak mocok orang, enak, mocok. Lepas jenengan itu kalau tidak kuat, ngomong, Pak, please deh, tolong bantu, ngomong yang baik-baik, gitu loh. Pelakon kerjaannya metu sampai omah, delok-delok orang ngomong. Jangan gitu, ngomong baik-baik. Apa yang katanya? Pak, panjenengan itu kalau diomongin baik-baik sama istri, mana ngomong betul? Seneng ngomong betul kalau istri ngomongnya itu lembut, lemah lembut, seneng ngomong betul? Sing di rumah, sing ngomel-ngomel nyatok, makanya bapak-bapak banyak yang tidak betah di rumah. Hati-hati loh mak, ya. Kalau mau dicemburu oleh bidadari, jalankan fungsi dan tugas sebagai seorang istri yang baik. Cok sampai, kamu pak, bidadari urusan buri, surga urusan buri. Saya ini di omah, di dunia, bapak harapin ngomel-ngomel rapopo. Kumpul di surga, gak apa-apa, gak kumpul-kumpulan apa-apa, tak boleh liyani ae. Jangan-jangan panjenengan nyesel nanti lihat bapak ternyata lebih ganteng daripada daripada yang ada sekarang, itu loh maksudnya. Ya Allah, gitu. Maka wa kullukum mas'ulun, bapak-bapak juga tanggung jawab ya. Ada tugas dan yang nanti itu juga akan dimintai pertanggungjawaban. Maka Pak, insya Allah kalau kemudian kita itu jalankan tugas dan fungsi kita itu dengan sebaik-baiknya, maka Pak, insya Allah Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Yang banyak muncul saat ini apa? Ketika fungsi dan tugas itu terabaikan, maka apa? Ketimpangan yang terjadi, ketidakseimbangan. Saya kemarin ditanya, Bapak, kalau misalnya konteks kekinian itu yang bekerja itu adalah istri dan ternyata sudah nyaman begitu, akhirnya apa? Tukeran alih fungsi, istrinya yang bekerja, suaminya yang ada di rumah. Saya sampaikan itu melanggar dari fitrah penciptaan itu. Maka yang muncul pasti nanti itu ketidaknyamanan, ketidaktentraman, pasti begitu. Jangan sampai kemudian membolak dan membalikkan. Saya tidak mengatakan bahwa wanita itu tidak boleh bekerja, silakan dengan izin, dengan ridhonya suami ya, gitu. Dan pekerjaannya itu bukan pekerjaan yang melanggar syariat dan tidak menghilangkan tugas dan fungsi sebagai seorang wanita. Itu yang terpenting. Ya, syukur-syukur kan kalau suami saya terus dasar bekerja ya, karena di rumah itu pekerjaan yang luar biasa. Mendapatkan kebaikan dari Allah. Insya Allah 1 bulan 100 juta saya. Siap dan bekerja mak-mak.
Woy, cek siap. Siap. 100 juta, 20 juta, 10 juta, 5 juta, 3 juta, 2 juta. Siap, Mak? Ya Allah menemah dan jadi rezeki ini sak juta. Ya yang ikhlas loh dan selalu bersyukur. Qanaah karena itu adalah sifat-sifat orang yang beriman kepada Allah. Maka yakinlah kalau kita belum mendapatkan apa yang kita inginkan di dunia, yakinlah Allah itu akan memberikan kelak di akhirat. Dan ingat, kehidupan akhirat itu kehidupan yang lebih baik dan kehidupan yang kekal jika dibandingkan dengan kehidupan dunia. Kalau kemudian kita ngoyo gitu ya, seolah-olah dunia itu kekal sehingga kita itu melakukan apapun yang kita inginkan demi mendapatkan yang kita inginkan dalam kehidupan ini, maka saya khawatir nanti kita tidak akan pernah diberikan kebaikan di hadapan Allah dalam kehidupan akhirat. Nauzubillah min dzalik. Masih ada poin membantu suami menggapai akhirat, tapi ini insya Allah dalam pertemuan berikutnya. Insya Allah. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita. Semoga Allah menolong kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.